musim pancaroba ini biasanya memang identik dengan beberapa penyakit musiman ya. Di antaranya demam berdarah, tifoid, diare, kemudian influenza, dan lain. Tubuh kita harus memiliki daya tahan yang optimal ya. Penyakit langganan di musim pancaroba ya, di antaranya pertama demam berdarah. Karena tingginya curah hujan, itu bisa menimbulkan banyak genangan air yang menjadi tempat ideal bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak. Penyakit influenza ya merupakan penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan. Demam cikungunya ya adalah alergi ya, infeksi saluran pernapasan atau ISPA ya. Peningkatan penyakit diare ya, menjaga kebersihan. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba karena kita masih berada di saat pandemi COVID ya, tetap kita menerapkan disiplin protokol kesehatan 6M ya. Makan makanan bergizi seimbang, hindari makanan cepat saji dan berlemak tinggi. Minum air putih ya, mengurangi konsumsi minuman bersoda, tinggi gula atau kafein ya. Cukup tidur ya, cukup jam 10 malam sudah tidur. Perbaikan sel-sel yang rusaknya itu bisa maksimal. Mengelola stres ya. Kita juga bisa menjaga kesehatan di musim pancaroba ini dengan olahraga secara rutin ya, menjaga kebersihan lingkungan, tidak menggantung pakaian, bersihkan area tempat tinggal ya, buka jendela ya setiap hari dan membiarkan sinar matahari masuk ke dalam rumah. Jadi Don't forget, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia Kodot Kabupaten Bekasi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahim. Semoga pertemuan hari ini bisa terus berlanjut. Dan insya Allah saya akan menyajikan ya, sharing tentang materi tetap fit di masa pancaroba ya. Bisa dari musim kemarau menuju musim hujan atau sebaliknya ya. Kalau dari bulan April ke Maret atau April itu pergantian dari musim hujan ke musim kemarau, dan Oktober sampai Desember itu pergantian musim dari musim kemarau menuju musim hujan. Dan pada masa pancaroba ini biasanya cuaca itu sangat cepat atau ekstrim berubah dalam durasi singkat. Biasanya ditandai dengan hujan, angin kencang, kemudian juga ada fenomena hujan es di beberapa daerah, juga udara panas ya. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, di musim pancaroba ini biasanya memang identik dengan beberapa penyakit musiman ya. Di antaranya demam berdarah, tifoid, diare, kemudian influenza, dan lain-lain ya. Nah, di musim pancaroba ini karena terjadi pergantian musim, biasanya cuaca itu tidak menentu ya. Kalau siang biasanya terasa sangat terik, lalu tiba-tiba turun hujan pada sore hari atau malam hari. Dan angin juga biasanya lebih kencang dari yang biasanya. Ya. Nah, sehingga hal ini menyebabkan tubuh kita harus memiliki daya tahan yang optimal ya. Jika tidak, maka tubuh akan kesulitan beradaptasi dengan baik terhadap perubahan cuaca yang ekstrim dan cepat, sehingga rentan terserang oleh penyakit. Nah, di sini saya bahas beberapa penyakit langganan di musim pancaroba ya. Di antaranya pertama demam berdarah. Karena tingginya curah hujan, itu bisa menimbulkan banyak genangan air yang menjadi tempat ideal bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak ya.
Di sini beberapa gejala demam berdarah yang bisa diwaspadai, biasanya demam tinggi ya. Demam tinggi bisa mencapai 40 derajat Celcius, kemudian sakit kepala, nyeri otot dan sendi, mual muntah, sakit di belakang mata, dan ruam atau bintik-bintik merah. Yang bisa kita jadikan kewaspadaan ya, jika demam tiba-tiba tinggi sampai mencapai 40 derajat, kemudian sakit kepalanya itu biasanya yang khas di belakang mata ya. Nah, kemudian juga ada mual muntah. Itu kita harus waspada terhadap penyakit demam berdarah ya. Selanjutnya yang menjadi langganan di musim pancaroba juga adalah penyakit influenza ya, merupakan penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan disebabkan oleh virus yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejalanya bisa berupa demam, batuk, sakit tenggorokan, hidung berair atau tersumbat, nyeri otot sendi, sakit kepala, kemudian rasa lemas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah demam cikungunya ya, sama seperti demam berdarah denggi ya, penyakit ini ditularkan melalui nyamuk juga. Pada dasarnya jarang berakibat fatal, tapi biasanya membuat seseorang tuh merasa sangat lemah ya. Yang khasnya itu biasanya kakinya pegal banget ya, jadi susah jalan sampai susah berjalan ya, karena ada bengkak di sekitar sendi-sendinya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah alergi ya. Jadi musim pancaroba terutama ketika memasuki musim penghujan, biasanya orang-orang yang memiliki penyakit alergi itu akan lebih rentan untuk terjadinya alergi karena cuaca dingin ya, apalagi yang punya alergi terhadap cuaca dingin. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah infeksi saluran pernapasan atau ISPA ya. Yang terjadi pada sistem pernapasan bisa berupa batuk, bersin, sakit tenggorokan, kemudian sakit kepala, nyeri otot, sesak napas, demam, ataupun perasaan tidak enak badan ya. Nah, selanjutnya juga karena musim hujan ini biasanya becek, kotor gitu ya, identik dengan biasanya peningkatan penyakit diare ya, sehingga kita harus benar-benar menjaga kebersihan ketika memasuki musim penghujan. Nah, di sini beberapa cara untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba karena kita masih berada di saat pandemi COVID ya, tetap kita menerapkan disiplin protokol kesehatan 6M ya. Apalagi saat ini kan COVID-nya sedang naik lagi ya, yang varian XBB, maka disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan 6M tetap harus kita lakukan ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Nah, selanjutnya makan makanan bergizi seimbang. Nah, di sini tagline-nya itu makanan bergizi seimbang ya, sesuai dengan usia dan aktivitas. Jadi bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Nah, di gizi dalam konsep gizi seimbang ini kita harus makan setiap hari itu dengan proporsi makanan yang seimbang dengan jumlah cukup dan tidak berlebihan, kemudian mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral ya, memperbanyak sayur dan buah-buahan. Kemudian juga menghindari makanan cepat saji dan berlemak tinggi. Di sini kita bisa lihat konsep isi piringku ya. Dalam konsep gizi seimbang itu ada namanya konsep isi piringku, di mana piring makan kita itu dibagi menjadi 2 bagian, kemudian sepertiganya itu berisi sayuran ya, kemudian 2/3-nya berisi sayuran, kemudian sepertiganya berisi buah-buahan.
Kemudian makanan pokoknya 2/3 dan lauk pauknya 1/3. Jadi idealnya setiap kita makan, piring makan kita itu isinya seperti gambar ini, ya. Ada sayur, ada buah, ada makanan pokok, kemudian lauk pauk. Ya, jadi tidak hanya makan lauk saja, nasi dan lauk, tapi tidak ada sayurannya. Ya. Selanjutnya, cukup minum air putih ya, karena memang tubuh kita itu, sel-sel kita itu 90%-nya adalah air ya, sehingga agar fungsi sel-sel itu maksimal, maka dia harus terjaga hidrasinya ya, cairannya. Nah, kebutuhan cairan pada manusia dewasa ya, pada orang dewasa itu idealnya 50 ml per kilogram berat badan per hari. Jadi sebenarnya 8 sampai 10 gelas itu hanya sebagai acuan saja, tapi kalau lebih tepatnya lagi berdasarkan berat badan seseorang ya. Jadi kalau misalnya berat badannya 50 kilo, berarti kebutuhan airnya itu 2.500 mili atau 2,5 liter. Tapi kalau berat badannya 60 kg, berarti kebutuhan airnya 3.000 mili atau 3 liter per hari. Dan itu diminum selama 24 jam ya. Jadi diatur waktunya. Kemudian mengurangi konsumsi minuman bersoda, tinggi gula atau kafein ya, karena akan mudah membuat perut kembung ya. Nah, kemudian selanjutnya cukup tidur ya. Cukup tidur ini juga penting untuk orang dewasa, idealnya 6 sampai 8 jam per hari ya. Diusahakan kita maksimal itu jam 10 malam sudah tidur, karena jam 10 sampai jam 10 malam sampai jam 1 dini hari itu merupakan golden period ya, atau masa emas di mana tubuh kita itu memperbaiki sel-selnya yang rusak gitu. Dan di masa emas itu diharapkan kita sudah tidur dalam kondisi yang nyenyak gitu ya. Jadi bukan awal tidur, sehingga perbaikan sel-sel yang rusaknya itu bisa maksimal. Nah, kemudian kita juga ketika tidur itu agar tidurnya berkualitas bisa menggunakan lampu tidur ya. Jadi menggunakan lampu tidur atau lampu yang redup atau lampunya dimatikan gitu. Jadi tidak terang, karena jika masih terang rangsang cahaya itu tetap merangsang ke dalam sel-sel saraf mata kita, sehingga tidur kita itu tidak maksimal ya, tidak nyenyak gitu. Jadi otaknya itu tetap bekerja. Nah, kemudian juga untuk mendapatkan tidur yang baik gitu, yang nyenyak, diusahakan 2 jam sebelum tidur itu kita sudah tidak berinteraksi lagi dengan layar HP gitu ya, layar gadget atau menonton TV. Jadi itu juga sinar biru dari HP atau dari TV itu juga akan merangsang sel-sel saraf ya di mata kita, sehingga dia tidak istirahat secara maksimal ya. Nah, kemudian juga penelitian menemukan bahwa seseorang yang tidak cukup tidur selama 1 malam saja itu dapat berkurang kekebalannya atau imunitasnya hingga 70% gitu. Makanya kita dilarang untuk begadang gitu ya. Begadang kalau tidak ada gunanya gitu ya. Untuk sesekali mungkin masih diperbolehkan, tetapi tidak menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Kalau misalnya 1 hari saja sudah turun kekebalannya 70%, maka kalau 2 hari, 3 hari itu akan lebih menurunkan lagi imunitas tubuh kita. Selanjutnya, mengelola stres ya. Nah, stres ini juga bisa memberikan efek bagi imunitas atau kekebalan tubuh kita ya, terutama jika ada peristiwa yang mengkhawatirkan ya, atau ketidakpastian yang terjadi di sekitar kita.
Nah, jadi stres ini memang bisa mempengaruhi imunitas ya. Jadi orang yang memiliki sikap mudah mudah depresi gitu ya, mudah memikirkan masalah sampai benar-benar sedih gitu ya, perasaan sedih, perasaan kecewa gitu ya, perasaan merasa tidak berharga, atau perasaan ya kekhawatiran-kekhawatiran atau kesedihan-kesedihan, atau juga perasaan-perasaan seperti iri, dengki, itu juga bisa menyebabkan imunitas kita itu menurun gitu ya. Nah, di sini kita bisa melakukan hal-hal yang membuat rileks kepada tubuh kita ya. Misalnya dengan membaca, kalau kita mungkin sebagai muslim tilawah gitu ya. Kemudian meditasi, yoga, mendengarkan murotal ya. Kemudian makan makanan yang disukai, itu juga bisa menimbulkan efek perasaan bahagia ya, sehingga kita tidak stres gitu ya. Kemudian bermain dengan hewan peliharaan dan lain-lain. Nah, selain itu kita juga bisa menjaga kesehatan di musim pancaroba ini dengan olahraga secara rutin ya. Olahraga akan mengurangi peradangan dan mendukung sel-sel untuk melawan infeksi ya. Jadi olahraga itu juga mudah dilakukan ya, bisa tanpa peralatan gitu. Jadi tinggal bagaimana kita meniatkan gitu ya untuk berolahraga secara rutin ya. Kemudian dengan olahraga itu akan melepas hormon endorfin ya, yang bisa juga mengurangi stres dan memberikan rasa bahagia ke dalam hati kita. Nah, olahraga ini idealnya dilakukan 150 menit per pekan, bisa dilakukan dalam 3 hari, 5 hari, ataupun tiap hari ya. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan juga di musim pancaroba ini adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ya, terkait dengan adanya penyakit demam berdarah yang meningkat di saat musim pancaroba, khususnya peralihan ke musim hujan, kita bisa lakukan pemberantasan sarang nyamuk ya dengan melakukan gerakan 3M+, di mana kita menutup, mengubur, kemudian menguras ya tempat-tempat air yang ada di rumah kita ataupun di sekitar kita. Kemudian ditambah dengan yang plusnya, misalnya memelihara ikan pemakan jentik, kemudian memakai kelambu ya ketika tidur, kemudian juga memakai lotion anti nyamuk ketika beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga tidak menggantung pakaian ya, karena menggantung pakaian itu juga apalagi kalau warnanya gelap, hitam atau biru dongker, maka itu akan menjadi tempat sarang nyamuk ya. Nah, kemudian juga membersihkan area tempat tinggal ya, membersihkan sampah yang menumpuk, kemudian juga menggunakan tempat sampah yang tertutup ya, apalagi karena di musim hujan dikhawatirkan kalau tidak ditutup air hujan itu akan membasahi sampah yang kita simpan di luar gitu ya, sehingga akan menjadi sumber penyakit. Kemudian juga menutup selokan dan tempat-tempat air yang bisa menjadi sarang nyamuk ya. Kalau di rumah kita mungkin kita harus waspadai ya, kalau misalnya punya pot bunga yang berisi air atau tempat minum hewan ya, tempat minum hewan, apakah ayam, burung atau kucing gitu. Kemudian tempat penampungan dispenser ya, air dispenser, atau tempat penampungan air yang di belakang kulkas, atau juga kalau di rumah itu di talang-talang air. Nah, itu kalau talang airnya tidak bagus juga bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk ya. Jadi kalau misalnya talang airnya tidak kering gitu, tapi ada yang menggenang. Nah, kemudian juga kita
eh, membuka jendela ya setiap hari dan membiarkan sinar matahari masuk ke dalam rumah. Jadi ventilasi rumah harus baik sehingga kuman-kuman itu tidak berkembang biak ya. Karena pada dasarnya tempat yang kotor, kemudian lembab, itu akan menjadi sarang ya bagi hewan-hewan pembawa virus dan bakteri, dan juga menjadi tempat yang baik gitu ya untuk pertumbuhan dari mikroorganisme. Nah, di sini ya ini yang tadi sudah saya sampaikan tentang pemberantasan sarang nyamuk ya. 3M plus ya, macam-macam. Kita juga bisa menggunakan apa tuh abate ya untuk di tempat-tempat penampungan air ya untuk larvasida ya. Nah, di sini saya ingin juga memberikan sebuah pencerahan ya bahwa sebenarnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dalam pengendalian ya, dalam pengendalian penyakit demam berdarah itu sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah pemberantasan sarang nyamuknya gitu ya, tapi bukan fogging gitu, karena sebenarnya fogging itu tidak baik untuk lingkungan ya, bisa mencemari lingkungan apalagi jika dilakukan secara mandiri tanpa pengetahuan atau tanpa pengawasan dari puskesmas. Karena pada dasarnya fogging itu biasanya dilakukan ketika memang ada salah seorang warga yang sudah terkonfirmasi demam berdarah gitu. Kalau misalnya baru banyak nyamuk saja dan belum ada yang terkena demam berdarah, biasanya kita lebih mengutamakan untuk pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M plus ini. Mungkin di wilayah RT RW-nya bisa dibuat namanya itu jumantik ya, juru pemantau jentik. Jadi nanti bisa melakukan pemantauan jentik di rumah-rumah gitu, sehingga pengendalian sarang nyamuk dan jentik nyamuk ini lebih maksimal lagi ya. Jadi untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah. Ya mungkin terima kasih, itu saja ya. Karena ini komunitas Odut gitu ya. Jadi memang kita itu harus banyak mentadaburi Al-Qur'an gitu ya, karena memang tentang menjaga kesehatan itu ada sebenarnya di dalam Al-Qur'an. Di sini saya sharingkan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 61 ya. Di sini beberapa makanan yang bisa membuat imunitas kita itu meningkat ya. Di sini artinya ya, firman Allah Taala dalam Quran 61, sebab itu mohonkanlah untuk kepada Tuhanku agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketingginya, susu gandumnya, adasnya, dan bawangnya. Jadi sayur mayur, ketimun, kemudian biji gandum ya, biji-bijian, kacang adas dan bawang itu baik untuk imunitas kita. Jadi sebaiknya memang dikonsumsi. Insya Allah itu akan memberikan manfaat kesehatan yang baik untuk kita, karena ini memang sudah hukum di dalam Al-Quran. Ya. Disebutkan di situ ada sayur mayur, ketimun, biji gandum, kacang adas, dan bawang. Jadi bawang di sini semua jenis bawang itu sebenarnya memang konsumsi. Ya. Kemudian juga biji gandum, sebenarnya semua jenis biji-bijian ya. Jadi ada seperti sorghum gitu ya, kemudian seperti barley, kemudian juga seperti biji-bijian itu apa lagi ya? Ya kayak jadi berbagai jenis bijian deh.
ada apa tuh, kalau sekarang kan ada chia seed segala macam makanan-makanan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya jadi sayur-mayur itu memang penting karena juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Ya mungkin saya ingin membagi itu saja sih. Jadi dengan konsumsi makanan-makanan tadi, mudah-mudahan imunitas kita itu akan lebih baik lagi. Assalamualaikum.